Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam acara Sharing Morning, Pagi Berbagi bersama Pengadilan Agama Wonosari. Pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang suatu topik yang sangat menarik sekali dengan narasumber yang kompeten di bidangnya. Sebelumnya, untuk menghangatkan suasana, kita nikmati terlebih dahulu alunan lagu dari Mbak Daru yang berjudul Ke Taman Asmoro. Selamat pagi Bapak.
Matur suwun. Setelah kita nikmati alunan merdu di pagi hari ini, seperti yang saya janjikan tadi, bahwa pada hari ini kita akan berbincang-bincang tentang topik yang sangat menarik sekali. Topik kita pada hari ini adalah peran pengadilan agama dalam gerak langkah ekonomi syariah ditinjau dari sudut maqasid syariah. Pemirsa yang budiman, pada pagi hari ini sudah hadir di studio podcast kita seorang narasumber yang berkompeten di bidangnya. Di bidang akademik, beliau ini seorang doktor. Keseharian beliau ini sudah melanglang buana di seantero Nusantara, seorang hakim senior, sudah 28 tahun berkiprah di dunia peradilan ini. Siapakah dia? Mari kita sambut Bapak Dr. Mudara MSI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Biasanya dipanggil Cak Muda ya. Oke, silakan Cak Muda, silakan duduk. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bapak. Kalau di pengantar tadi sudah saya katakan, saya sampaikan bahwa narasumber kita yang satu ini sudah melanglang buana di seantero Nusantara. Sudah kemana saja ini? Alhamdulillah sudah, ya termasuk Sulawesi juga Pak. Pindah-pindah di sana dan juga sudah di Jawa sudah cukup lama. Alhamdulillah kita ketemu di sini pagi ini. Sekarang ini aktivitasnya di mana? Ya aktivitas kita sementara ya di pengadilan agama gitu sebagai hakim. Ya tugas pokok saya itu ya kadang-kadang juga mengajar adik-adik gitu. Kalau boleh tahu sekarang di pengadilan agama mana? Di pengadilan agama Wonosari Bapak. Pengadilan agama Wonosari. Ya, pemirsa yang budiman, pada sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa pada hari ini kita akan berbincang-bincang seputar peran pengadilan agama dalam gerak langkah ekonomi syariah di tengah masyarakat kalau ditinjau dari maqasid syariah. Yang pertanyaan pertama saya ya, ekonomi syariah itu apa sih? Oke. Ya. Terima kasih Bapak. Jadi barangkali ini sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya perlu mengemukakan tentang sudut pandangnya dulu ya. Sudut pandang maqasid. Jadi saya dulu waktu sekolah itu pernah belajar teori maqasid. Nah, belakangan ini teori itu banyak digunakan orang di dalam membaca dan menyelesaikan berbagai persoalan praktis yang mereka hadapi. Apa sih maqasid itu? Jadi istilah maqasid itu sebenarnya dari bahasa Arab, bentuk jamak dari kata maksud, artinya maksud. Maksud itu berakar pada niat. Antara niat dan mencapai maksud ada proses. Bila niat berada pada wilayah moral, maka proses guna mencapai maksud itu ada pada wilayah etika. Supaya proses itu sesuai dan mencapai maksud, maka ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi. Ketentuan-ketentuan itulah yang disebut hukum. Dari situ orang berkata, antara moral, etika, dan hukum itu tidak terpisah. Itu satu. Yang kedua, isi dari maqasid itu ada tiga, yaitu maqasid itu mengenal istilah daruriyah,
hajiat, dan tahsiniyat. Daruriyat artinya menyangkut hal-hal yang niscaya, yang harus dilindungi. Hajiat itu menyangkut hal-hal yang dibutuhkan. Sedangkan tahsiniyat itu berkenaan dengan akhlak, itu menurut Asy-Syatibi. Nah, isi dari daruriyat itu ada 5, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelimanya itu terintegrasi, artinya saling mempengaruhi dan saling melengkapi. Karenanya harus dilindungi. Bila satu tidak dilindungi, akan berpengaruh kepada yang lain. Bila semuanya tidak dilindungi, kehidupan manusia terancam musnah. Karena itu disebut daruriyat atau darurat. Oke, kita kasih contoh Pak ya, supaya agak lebih menukik lagi. Misalnya harta atau ekonomi syariah. Kalau di dalam teori maqasid disebut hifdzul mal atau harta. Jadi melindungi harta masyarakat itu hukumnya daruri. Kenapa? Karena bila harta masyarakat itu tidak dilindungi, mereka tidak akan bisa melindungi agamanya, jiwanya, akalnya, keturunannya. Karena untuk bisa melindungi agama itu kita butuh masjid, musala, langgar. Itu tidak lepas dari harta. Untuk melindungi jiwa kita butuh rumah sakit. Kalau sakit kita berobat, itu juga butuh harta. Untuk melindungi akal kita butuh pesantren, kampus, butuh sekolah. Untuk melindungi keturunan itu kita butuh keluarga. Kesemuanya itu terintegrasi, satu kesatuan utuh yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Nah, itu yang kedua Pak ya. Ya. Oke. Sekarang yang berikutnya, yang ketiga. Saya katakan tadi, bagaimana caranya melindungi harta masyarakat itu, yang gitu. Untuk melindungi harta masyarakat itu kita butuh aturan yang mengatur, misalnya jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan seterusnya. Gitu ya. Tidak ada aturan itu, kehidupan masyarakat akan kacau. Ya. Karena itu keberadaan aturan itu berada pada posisi daruriyat juga. Yang gitu kan? Daruriyat. Jadi sudah ada aturan. Nah, supaya masyarakat ini mudah menggunakan aturan itu, aturan-aturan tentang transaksi, maka kita butuh pasar. Pasar itu bentuknya ya bank, ya BMT, bank syariah, BMT syariah, reksadana syariah, dan seterusnya itu. Pegadaian syariah misalnya toh. Sebenarnya tidak ada bank itu masyarakat masih bisa bertransaksi. Misalnya di rumah, di warung kopi, atau di kebun, di sawah, atau di mana saja misalnya toh. Tetapi itu menyulitkan mereka. Karena itu adanya bank itu dapat membantu mempermudah mereka. Sehingga perekonomian masyarakat itu berjalan menjadi lebih lancar. Karena fungsinya dia hanya mempermudah, maka itu disebut hajiat. Oke, sudah dua Pak ya. Kemudian berikutnya itu di dalam bertransaksi. Di dalam bertransaksi itu masyarakat tidak jarang timbul perselisihan yang berujung sengketa. Ya kan? Nah, sengketa-sengketa itu yang ada di masyarakat itu harus ada yang menyelesaikan. Bila tidak mereka kacau. Kemana mereka akan mengadu misalnya dong? Oke. Karena itu dibutuhkan pengadilan atau hakim. Ya, jadi hakim di sini juga posisinya daruriyat karena hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim itu dapat menyelesaikan perselisihan. Barangkali itu Pak. Jadi Ya. jadi begini Cak ya. Yang dikatakan ekonomi syariah itu ya, kegiatan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dengan prinsip-prinsip syariah yang dalam bingkai maqasid syariah. Mungkin di sini mungkin Cak ya bedanya dengan yang konvensional ya. Kalau konvensional dia
kalau adanya prinsip syariah itu, prinsip ekonomi itu dengan modal yang sekecil-kecilnya nanti mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Titik, segitu saja. Tetapi kalau di dalam prinsip syariah, prinsip ekonomi syariah itu tidak hanya sekedar itu saja. Jadi di samping dia sebagai hifzul mal, ya, memelihara harta, memelihara hifzun nafs, memelihara jiwa, yang paling utama dia hifzuddin, ya. Jadi ekonomi itu memelihara dalam rangka, dalam bingkai agama. Jadi artinya kalau saya tarik kesimpulan dari Cak Muda tadi sampaikan bahwa ekonomi syariah itu dalam bingkai maqasid syariah artinya transaksi yang tidak bertentangan dengan syariah. Apakah ini pertanyaannya? Sebelum kita nanti kita lanjut ke ini Cak ya, ke kewenangan pengadilan agamanya ya. Tapi sebelum sampai ke sana, apakah semua ini kadang-kadang ada di masyarakat nanya ini Cak. Ini kami ada jual beli, kemudian ada kerjasama kan, misalnya ya, kongsi dia. Saya tidak riba, saya tidak melakukan penipuan. Semua itu kan tidak bertentangan dengan syariah. Apakah itu semua termasuk bisnis syariah atau ada ciri-ciri khusus ini Cak yang bisa dikatakan dia sebagai transaksi itu dikatakan syariah? Oke. Iya. Ya. Jadi kita masuk kepada item kedua ya, bagaimana gerak langkah ekonomi Ya, syariah di masyarakat itu. Nah, gitu. Kita mulai dari, jadi di dalam Verma itu memang dikatakan bahwa ekonomi syariah itu adalah usaha atau kegiatan. Ya, antar orang per orang, kelompok orang atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, guna memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial atau tidak bersifat komersial berdasarkan prinsip syariah. Kalau saya tangkap di situ intinya itu kerja. Dan memang di dalam teori ekonomi syariah itu satu-satunya yang mendapat legitimasi dari Islam itu untuk mendapatkan penghasilan yang sah adalah kerja. Nah, kerja inilah yang diatur supaya la tadzlimun wala tudlamun. Tidak ada yang menzalimi, tidak ada yang dizalimi. La darara wala dirar. Tidak ada yang merusak, tidak ada yang rusak. Begitu. Jadi itulah diatur menggunakan perangkat mengaturnya itu. Ya, pertama kalau di Islam itu ada 3. Yang jual beli. Jual beli itu misalnya selain tunai ada yang biasa kita kenal murabahah, kemudian istisna, salam, itu kan kelompok jual beli. Ada kelompok sewa. Kelompok sewa itu misalnya ijarah dan ijarah mumtahiyah bil tamlik misalnya kan. Nah, ada lagi yang namanya mudharabah. Jadi mudharabah itu bagi hasil dalam jual beli di pasar misalnya. Nah, inilah yang diperhatikan ini bagaimana gerak langkah gitu ya. Misalnya Islam itu ini kan larinya nanti ke ke distribusi praproduksi, distribusi pasca produksi. Jadi itu yang diperhatikan oleh Islam. Menurut ajaran Islam bahwa kalau barang itu belum menjadi milik orang, maka siapa yang bekerja di situ itu yang menjadi pemilik. Misalnya begini, orang kan bekerja di laut misalnya, nelayan. Gitu kan? Untuk bekerja di laut itu butuh perahu, misalnya butuh jaring, gitu kan? Nah, jaring dan perahu ini tidak boleh mendapat bagian dari ikan yang dihasilkan oleh pekerja. Bagaimana caranya? Gunakan sewa atau ijarah. Dari mana logikanya digunakan ijarah? Dari kerja yang tersimpan. Jadi orang bikin perahu itu Pak ada kerjanya tersimpan di situ, dan perahu itu akan tergerus ketika ada orang memakai. Tergerus lama-lama usang dan hancur. Bila tidak disewa nggak adil kan gitu kan? Nggak adil gitu. Nah, itu
berbeda dengan harta kalau sudah menjadi milik orang. Gitu kan? Kalau harta itu sudah menjadi milik orang, itu ada namanya teori kekonstanan kepemilikan. Jadi milik orang itu ikut. Ya gitu? Misalnya kita punya selembar papan gitu kan. Ingin dibikin lemari misalnya dong. Nah, papan kita miliki itu milik kita. Sekalipun itu jadi lemari tetap milik kita. Karena itu kita harus sewa orang yang pintar membuat lemari. Itu namanya sewa jasa kan. Nah itu. Tapi kepemilikan itu tetap milik orang yang sebelumnya sudah memiliki. Itu teori kekonstanan kepemilikan. Misalnya begitu ya. Jadi di dalam ekonomi syariah itu sudah diatur sebaik dan jelas gitu kan. Oke, sekarang kita masuk ke mana sih? Kalau misalnya di BMT, di bank atau gitu kan? Oke. Jadi begini Cak ya, saya simpulkan dulu ya. Artinya tadi kalau pertanyaannya ya, transaksi yang ada dalam masyarakat itu ada yang memang tidak bertentangan dengan syariah. Ya, sepertinya sama. Dia kalau kita lihat dia tidak riba, tidak gharar, tidak darar, tapi belum tentu dia syariah. Ya, karena kalau syariah itu ada sistem pengaturannya tadi ya, karena prinsipnya itu kalau syariah itu amanah ya. Kemudian ketika misalnya walaupun ya, bungkus luarnya seperti seolah-olah sama, pada hakikatnya kalau kita telusuri di dalam ternyata ekonomi syariah itu beda ya Cak ya, beda. Nah, karena masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat mayoritas Muslim dan transaksi kita itu banyak yang tidak bertentangan dengan syariah. Kemudian ada lagi bisnis-bisnis yang menyatakan diri dia bisnis-bisnis syariah. Jadi ada motel syariah, ada penginapan syariah, ada macam-macam, ada lagi rumah makan mungkin ya, kafe syariah, ada bank syariah, bisnis-bisnis syariah. Nah, karena ini ya, diperlukan perlindungan hukum ya Cak. Ya, negara hadir di sini. Ya, kewajiban negara itu hadir untuk melindungi rakyat. Untuk melindungi rakyat kalau terjadi sengketa-sengketa hal ini, keluarlah ya undang-undang yang mengatur bahwa kewenangan ekonomi syariah itu menjadi kewenangan pengadilan agama. Artinya dikasih wadah apabila terjadi masalah ya, pada saat melaksanakan transaksi syariah ini, tempat penyelesaian hukumnya itu di pengadilan agama. Nah, sejak kapan ini Cak? Pengadilan agama itu mulai berwenang dia mengadili masalah ekonomi syariah itu. Oke, terima kasih Bapak moderator ya. Ini kita masuk kepada langkah ketiga ya. Jadi apa sih peran pengadilan agama? Sejak kapan pengadilan agama diperankan misalnya dok? Yang saya pahami itu sejak tahun 2006, sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka pengadilan agama diserai amanah untuk mengawal bagaimana pergerakan ekonomi masyarakat, ekonomi syariah di masyarakat itu dijalankan secara benar nggak secara hukum, gitu kan? Itulah yang diperhatikan oleh pengadilan. Kalau itu sudah dijalankan secara benar, itu insya Allah masyarakat itu kan akan tenang, nyaman, kan gitu. Tidak ada yang dizalimi, tidak ada yang menzalimi, kan gitu. Nah, kemudian bagaimana misalnya kalau ada persoalan, ya kan? Tidak bisa mereka menyelesaikan sendiri, sudah ditunjuk oleh negara bahwa inilah datang ke hakim, ke pengadilan. Kenapa saya katakan tadi hakim itu menyelesaikan perselisihan dan pasti, kan gitu. Jadi mereka datang untuk mendapatkan kepastian, gitu. Begini Bapak ya, jadi saya ini sering menangani persoalan-persoalan ekonomi syariah itu. Ya, mungkin baik juga saya sebutkan dua hal di sini ya terkait kita sharing morning ini. Pertama, persoalan-persoalan yang di ekonomi syariah itu
itu tidak lepas sebenarnya ada dua saja sebenarnya. Satu, wan prestasi, dua, perbuatan melawan hukum. Oke, kita lihat dari teori Makosit tadi itu ya. Ya. Itu dilihat dari awalnya, gitu kan? Kan transaksi itu terjadi karena berjumpanya dua kehendak atau lebih, lantaran bertemunya maksud, maka terjadi transaksi, masuklah ke dalam proses, kemudian proses itu dibuat tahapan-tahapan sampai selesai sehingga maksud tercapai. Misalnya begini, seorang bekerja misalnya butuh sepeda motor, kenapa? Karena tempat kerjanya jauh, sulit dia. Nah, sampai ke sana sudah terlambat, dengan teman-temannya juga sudah lirik-lirik kan gak enak gitu kan. Maka dia itu kalau misalnya cari dia susah di mana tempatnya. Tetapi kalau datang misalnya di BMT atau di bank, katakan bahwa saya membutuhkan sepeda motor harganya 5 jutaan gitu. Saya sanggup mencicil 10 bulan, setiap bulan 500.000 karena penghasilan saya hanya 2,5 juta misalnya begitu toh. Nah, itu maksud dari itu ketemu dengan maksud yang dari sana, maka terjadilah transaksi kan gitu. Transaksi itu harus ditepati. Nah, kalau tidak ditepati itu siapa? Karena kalau kesepakatan itu sudah dibuat secara sah menurut kompilasi hukum ekonomi syariah Perma nomor 228 itu berlaku sebagai nas syariah yang harus dipatuhi oleh mereka yang membuat kesepakatan itu kan gitu. Jadi siapa saja di antara mereka yang membuat yang tidak mematuhi isi kesepakatan itu disebut wan prestasi begitu. Oke, bagaimana dengan PMH misalnya? PMH itu kebalikannya. Di PMH itu sebenarnya kejahatan di dalam perdata disebut perbuatan melawan hukum. Kejahatannya di mana? Misalnya tidak ada di dalam kesepakatan. Misalnya begini, ada orang ingin memiliki rumah, dia memberikan transaksi dengan bank misalnya, bahwa saya sanggup membayar sebanyak 3 kali. Misalnya harga rumah itu adalah 500 juta kadang begitu. Bank minta untung kan, namanya bank itu kan, jadi bank itu lembaga intermediari. Jadi dia ada orang menabung, bukan uangnya bank itu. Dia hanya menerima tabungan orang yang kaya-kaya itu disimpan di situ untuk dijalankan. Biasanya menggunakan prinsip wadiah atau mudharabah kan gitu. Nah, akad-akad ini bank kan harus bayar kepada mereka kan gitu kan, karena mereka menjalankan itu. Nah, ketika ini tidak dibayar di sini, banknya bangkrut, matilah ekonominya kan gitu. Nah, karena itu sering saya lihat itu kurang di dalam membaca, memprediksi kemampuan dengan kenyataan itu biasanya keinginan lebih besar daripada kenyataan, sehingga terjadilah benturan di lapangan gitu. Misalnya ya tadi itu dia katakan saya ini harganya rumah 50 juta, saya minta saya akan bayar 3 bulan saja. Bulan pertama saya akan bayar marginnya saja gitu kan 10 juta. Bulan kedua saya bayar marginnya saya 10 juta. Bulan ketiga saya bayar marginnya 10. Margin plus pokok 510 juta. Nah, itu sudah kan sepakatan. Nah, karena ini tidak diperhitungkan, begitu sampai bulan ketiga berat kan? Berat margin plus pokok 510 juta kan berat tuh. Nah, disitulah kadang orang itu berkomunikasi gitu, bagaimana caranya. Mungkin di sini itu Cak ya. Mungkin kelemahan kita di tengah-tengah masyarakat. Tadi kalau Cak katakan tadi bahwa adanya wan prestasi itu akibat dari adanya perjanjian yang tidak dipenuhi. Nah, ini kemungkinan kelemahan kita di tengah masyarakat itu. Kita kalau ada transaksi di bank atau di mana saja, akad itu nggak kita baca. Nah itu kan sering kita nggak baca, baca akad itu, kita tanda tangan saja. Padahal kita kalau kita sudah menandatangani berarti kita menyetujui apa yang menjadi perjanjian yang ada di dalam akad itu yang akhirnya di kemudian hari jadi masalah yang menjadi kewenangan pengadilan agama. Jadi kurang telitinya kita, karena kadang-kadang
kita kepengen dapatkan dana, suntikan dana, begitu dana itu mau cair, lupa dengan segala-galanya. Apa mau tanda tangan saja. Lupa kita bahwa di situ kita pakai akadnya apa. Ya, itu kalau berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jadi kalau saya simpulkan apa yang disampaikan oleh Cak Muda tadi, bahwa yang menjadi kewenangan pengadilan agama itu apabila bisnis syariah itu berarti akadnya itu berdasarkan akad syariah. Jadi yang diteliti nanti yang akan diadili oleh pengadilan agama itu dalam akad itu, kalau dewan prestasi lihat dulu di sana ada nggak perjanjian yang dilanggar di sana, ya, yang prestasi tidak dipenuhi pada saat itu. Jadi itu mungkin Cak ya, kalau kita kaitkan dengan kewenangan pengadilan agama dalam mengawal mengawal jalannya ekonomi syariah. Nah kalau kita kaitkan lagi nih Cak dengan maqasid syariah ini, kembali lagi nih mau saya tarik lagi ke maqasid syariah ini. Kalau kita kaitkan lagi ke maqasid syariah, banyak atau tidak perkara masuk di pengadilan itu indikasi apa? Apakah kalau kita di pengadilan agama Wonosari tahun 2022 ini ada nggak perkaranya, Cak? Ya. Oke, alhamdulillah prediksi positif kan kalau kita di Pengadilan Agama Wonosari selama saya tugas di sini sejak Maret 2020 sampai sekarang belum pernah menang ekonomi syariah. Nah maksud saya begini Cak, kalau dengan adanya tidak ada perkara masuk ke pengadilan agama kan sudah siap, sifatnya menunggu saja, pasif ya. Ada masyarakat ingin mencari keadilan, silakan datang. Ada masalah ekonomi syariah, silakan datang. Nah selama hampir satu tahun berakhir tahun 2022 ini belum ada satupun perkara ekonomi syariah masuk di pengadilan agama Wonosari. Kalau kita kaitkan dengan maqasid syariah tadi, apakah ini indikasi bahwa transaksi-transaksi syariah yang ada di sini sudah sesuai dengan maqasid syariah atau gimana ini? Ya. Iya kan, itu maqasid itu digunakan untuk membaca apa yang dibaca kan gitu. Ya. Dibaca itu ya ketentuan-ketentuan itu, ketentuan yang ada di manusia misalnya, ketentuan yang ada di alam, ketentuan yang ada di Quran misalnya kan gitu. Nah, jadi kalau kita baca ini berarti ketentuan-ketentuan syariah di bidang ekonomi syariah itu berjalan dengan baik sehingga tidak ada persoalan kan gitu. Kalau misalnya itu ada persoalan itu berarti ada hal-hal yang perlu disosialisasikan. Kenapa? Mereka semuanya maksudnya baik ya lah. Supaya mereka semua pengen masuk surga kan gitu kan. Jadi itulah kadang-kadang persoalan-persoalan yang timbul di ekonomi syariah karena kita tidak secara cermat memahami dan tidak memahami kemampuan kita di dalam melaksanakan kewajiban kita. Misalnya itu kalau misalnya terjadi wan prestasi. Jadi wan prestasi itu bisa terjadi kedua belah pihak. Kalau perbuatan melawan hukum seperti itu tadi, tidak ada dalam akad kok kamu minta duit ke aku, ngono dah. Jadi melawan hukum dia kan gitu. Ngapa gitu? Itu biasanya persoalannya agak rumit. Sebenarnya tidak rumit itu, karena yang mereka itu hanya ingin menghindar dan membuahkan dalil kan gitu. Dalil-dalil itu padahal hakim ya udah tahu lah kalau hakim kamu masih seperti ini. Begitu barangkali begitu Pak. Jadi kalau kita kembali kepada topik kita ya, peran pengadilan agama itu dalam mengawal jalannya ekonomi syariah itu, kita punya peran yang sangat penting sekali ini ya. Punya peran yang sangat besar sekali dalam rangka kita sebagai lembaga yang memberikan keadilan kepada masyarakat, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat ya, yang oleh negara ya. Disinilah artinya negara ikut campur ya. Negara ikut campur ya dalam rangka memberikan ketenangan, ketertiban kepada masyarakat yang menjalankan bisnis-bisnis dengan transaksi syariah.
sekarang ini ke depan ini. Ke depan harapan Cak Mud gimana? Ya ke depan sesuai cita-cita Islam kan. Jadi Islam itu sebenarnya beda dengan sistem-sistem yang lain. Kalau Islam itu kan maqasidnya itu distribusinya itu keadilan sosial. Itu tampak sekali ketika kita membaca misalnya teori praproduksi. Misalnya itu. Jadi teori praproduksi itu alat-alat produksi, sarana-sarana produksi, tidak boleh dia mengambil bagian hasil yang diperoleh hasilnya itu. Memungkinkan pekerja itu bisa dengan skill yang dia miliki bisa memperoleh banyak, dia dapat banyak kan gitu. Bukan kalau sudah diupah misalnya diupah semua misalnya ini kan alat sarana produksi itu kan misalnya ada tanah, ada uang, ada mesin, sarana produksi itu macam-macam lah ya, termasuk perahu itu. Ini semua ada bagian gitu. Semua mendapat hasil dan isinya diambil kapital ya. Kalau di ekonomi syariah enggak. Mereka yang bekerja itu yang mendapat bagian. Beda enggak itu? Beda itu Pak. Dampak keadilan sosialnya itu nyata kalau di dalam teori Islam. Kan gitu. Bedanya kan di situ. Kalau apa namanya? Transaksi-transaksi kan sudah dijelaskan tadi ya. Tetapi yang paling itu ketika kita membicarakan teori distribusi praproduksi, teori distribusi pasca produksi, teori produksi itu beda. Islam dan teori lain gitu kan. Di situ aja. Jadi harapan saya atau apa namanya itu kadang-kadang saya ke depan itu insya Allah ekonomi syariah itu berkembang. Karena itu sebenarnya nyata, real itu dijalankan oleh masyarakat gitu kan. Hanya kan mereka sekarang masih susah ngapal murabah apa gitu-gitu kan. Nah, padahal itu sebenarnya intinya sama seperti yang kita lakukan. Kalau ada misalnya masyarakat yang beranggapan begini, toh ekonomi syariah belum 100% katanya dijalankan, ngapain kita ekonomi syariah kok sama aja? Benar nggak anggapan seperti itu? Itu tidak benar. Beda itu ya. Beda ekonomi syariah dengan ekonomi lain. Ya. Karena kalaupun ya belum sepenuhnya dilaksanakan, apakah harus kita tinggalkan? Kan gitu. Nah iya. Jadi kan gitu, dalam bentuk-bentuk transaksi itu misalnya di lembaga-lembaga ekonomi syariah misalnya itu kan mereka menggunakan pembiayaan gitu ya. Jadi pembiayaan, mereka membiayai misalnya si A butuh rumah kan gitu. Nggak punya duit, rumah itu murah. Nah, terus bank itu membiayai pakai apa? Pakai murabah, ijarah atau pakai apa istilahnya musyarakah mutanakisah, monggo kan gitu. Dan itu pasti jelas bank jelas minta untung dong, dia hanya lembaga intermediari. Dia punya kewajiban bayar kepada orang-orang yang apa namanya? Menitipkan uang di situ kan. Nah, kan gitu dia jelas dia ngambil untung. Ya, kan begitu itu, Pak. Tapi jadi ngambil untung dari hasil pembiayaan itu kan gitu. Orang misalnya kita butuh rumah itu kita tempati ya, manfaatnya sudah kita dong. Kemudian ya sesedikit kita kan bayar ya, misalnya teori musyarakah mutanakisah, jadi kongsi itu. Jadi kita punya uang misalnya 50 juta, harga rumahnya 100 juta padahal strategis misalnya dong. Nggak bisa ini kalau misalnya orangnya butuh, kita datang ke bank, yuk kongsi misalnya dong, kongsi masyarakat. Apanya di situ? Bukan memiliki rumahnya itu yang jadi bukan apa namanya? Bukan syirkatul amlak, tapi syirkatun ainan. Jadi uangnya itu yang dicampur. Jadi entitas masyarakat itu pemilik rumah itu. Nah, ini si nasabah ini kan pada akhirnya ingin memiliki, bank tidak butuh rumah misalnya. Nah, maka itulah yang dibayar setiap bulan hingga milik bank dan ya marginnya itu bisa selesai sehingga menjadi milik kita kan gitu. Sistem-sistem seperti itu kan itu nyata dan ya dan pasti kan gitu masyarakat. Ya satu lagi Cak yang terakhir ini Cak ya. Kalau berbicara masalah peran pengadilan agama dalam bagaimana gerak langkah ekonomi syariah yang ada di tengah-tengah masyarakat,
keadilan kepada masyarakat dalam hal ekonomi syariah ini, atau gimana ini, Cak? Ya. Jadi di pengadilan agama itu untuk dapat menangani persoalan ekonomi syariah tidak semua hakim misalnya toh, kecuali hakim yang bersertifikat ekonomi syariah. Berarti kan sudah ada sertifikasi khusus yang nanti akan menangani. Jadi kalau masyarakat bertanya-tanya, gimana ya, kompeten nggak, gimana, adil nggak nantinya. Jadi yang menangani ekonomi syariah di pengadilan agama itu ditangani oleh hakim-hakim yang tersertifikasi, sudah bersertifikat. Ya. Jadi artinya sangat kompeten sekali ya. Kemudian peningkatan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ya terhadap aparat di pengadilan agama selalu saja dilakukan pelatihan, workshop ya. Bahkan ada beberapa hakim dianjurkan bahkan dikirim untuk ikut S2, S3 yang khusus menangani ekonomi syariah. Jadi sangat serius sekali ya, dan utama sekali Badilak itu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam ekonomi syariah. Itu Cak ya? Iya. Oke. Jadi memang Mahkamah Agung memang alhamdulillah ya, terima kasih Mahkamah Agung memperhatikan kita gitu kan. Jadi karena tahun 2014 itu Mahkamah Agung mencanangkan harus 1.000 hakim yang memiliki sertifikat ekonomi syariah se-Indonesia. Maka Mahkamah Agung dengan sabar melatih, mendidik kita. Alhamdulillah kita sampai ya dikasih kewenangan dan pemahaman tentang ekonomi syariah. Jadi artinya nggak usah khawatir kalau ada persoalan dalam transaksi syariah, ya silakan minta keadilan di pengadilan agama. Di setiap pengadilan agama sudah ada hakim yang kompeten di bidangnya, kan gitu. Iya, betul itu. Itu artinya yang dimaksud dengan topik kita peran pengadilan agama. Peran pengadilan agama itu di samping dia sebagai memberikan keadilan, kepastian, manfaat, dan juga memberikan pemahaman juga kepada masyarakat tentang ekonomi syariah, sebagaimana yang kita laksanakan pada sharing morning pagi hari ini. Terima kasih Cak. Oke, sama-sama ya. Bapak. Sampai jumpa lagi dalam topik yang lain ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, itu tadi perbincangan kita dengan seorang hakim pengadilan agama Wonosari tentang bagaimana peran pengadilan agama dalam jalannya ekonomi syariah di tengah-tengah masyarakat ditinjau dari maqasid syariah. Intinya yang dikatakan ekonomi syariah itu adalah ekonomi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan dilaksanakan secara akad yang berdasarkan syariah. Ada satu kaidah yang menyatakan mala yudraku kulluh la yutraku kulluh. Apa yang belum bisa diambil seluruhnya justru jangan kita tinggalkan seluruhnya. Begitu juga dengan transaksi-transaksi syariah ini, kalaupun masih ada di sana sini belum berjalan 100%, bukan berarti transaksi itu tidak kita laksanakan. Sampai jumpa lagi di sharing morning berikutnya. Saya Bung HS, host Anda. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.